Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak sih tumbuhan itu apa? Tumbuhan adalah organisme yang termasuk dalam kingdom plantae. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan menyediakan oksigen, makanan, dan tempat tinggal bagi banyak hewan. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana tumbuhan dapat melakukan semua itu? Mari kita jelajahi struktur dan fungsi tumbuhan bersama-sama. Pertama-tama, kita akan menjelajahi jaringan tumbuhan. Apa sih jaringan tumbuhan itu? Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan meristem, dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada meristem apikal. Terletak pada ujung tunas tumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kedua ada meristem interkalar yang terletak pada kambium batang yang berfungsi untuk pertumbuhan membesar. Yang ketiga ada meristem lateral, terletak pada ujung akar dan batang yang berfungsi untuk memperpanjang tubuh tumbuhan. Meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Selanjutnya ada meristem interkalar. Pada ruas-ruas batang memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Ada epidermis, lalu ada kambium, xilem, dan floem. Serta terdapat kambium vaskuler atau kambium gabus yang menyebabkan antar ruas batang menjadi lebih panjang. Lalu ada meristem lateral. Pada bagian akar juga terdapat kambium vaskuler dan kambium yang membentuk xilem dan floem. Selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa memiliki ukuran sel yang relatif besar dan terdapat ruang antar sel. Dinding sel mengalami penebalan, vakuolanya berukuran besar, serta sitoplasmanya sedikit. Jaringan dewasa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada jaringan epidermis, lalu jaringan kolenkim, jaringan gabus, jaringan sklerenkim, jaringan parenkim, serta ada jaringan pengangkut. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan paling luar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Fungsi jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung, tempat untuk menyerap air dan mineral, serta mengekspresikan lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Untuk derivat dari epidermis ada yang pertama stomata. Stomata digunakan untuk pertukaran gas. Yang kedua ada trikoma. Trikoma berupa rambut sisik. Lalu ada sel kipas, digunakan untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Lalu ada sel silika dan sel gabus, untuk memperkuat batang dan kulit batang menjadi keras. Lalu ada litokis, terdapat di dalam mesofil daun. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Jaringan ini memiliki dinding sel, sitoplasma, dan vakuola. Sel penyusunnya renggang, sehingga terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas. Jaringan parenkim terletak pada hampir di semua bagian tumbuhan. Fungsi dari sel parenkim adalah untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Lalu ada jaringan kolenkim, merupakan organ penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif untuk membelah. Jaringan kolenkim terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari.
Dinding sel dari jaringan kolenkim tidak ada lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Lalu ada jaringan gabus. Setelah batang tumbuhan membesar, maka epidermis akan pecah, sehingga fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus terdiri dari velum, velogen, dan veloderm. Ketiganya merupakan bagian dari peridermis, sedangkan xilem, cambium vaskuler, dan phloem merupakan kelompok endodermis. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Yang terakhir ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, lalu ke bagian tubuh tumbuhan lainnya. Sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, setelah kita menjelajahi struktur jaringan tumbuhan, selanjutnya kita akan menjelajahi bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar merupakan bagian organ yang letaknya berada di dalam tanah. Struktur akar jika dilihat secara morfologi atau dari luar, ada beberapa bagian. Yang pertama ada rambut akar, berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Lalu ada batang akar, merupakan tempat tumbuhnya rambut akar. Ujung akar merupakan bagian muda pada akar yang berbentuk seperti tunas. Terakhir ada tudung akar, merupakan bagian terkuat pada akar karena dapat menerobos tanah. Secara anatomi atau struktur akar dalam ada beberapa bagian. Ada epidermis yang berbentuk pipih dan berdinding tipis, terdiri dari satu lapis. Lalu ada endodermis yang berperan dalam mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Ada korteks yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir ada stele, merupakan bagian terdalam akar yang tersusun atas perisikkel, xilem, dan phloem. Fungsi akar. Yang pertama, memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah melalui bulu akar, tempat menyimpan cadangan makanan, membantu pernapasan, dan melekatkan tumbuhan ke tanah. Lalu ada batang. Batang terhubung dengan akar dan daun, sehingga batang merupakan penghubung transportasi zat hara dan mineral dari akar tumbuhan menuju daun. Jenis-jenis batang ada 3. Yang pertama, batang kayu atau lignosus. Memiliki struktur yang keras karena sebagian besar batangnya terdiri dari kayu. Contohnya tanaman sidagura. Kedua ada batang rumput atau kalmus. Memiliki struktur lunak, berruas, serta berlubang, dan cenderung mudah patah serta ukurannya relatif kecil. Contohnya padi. Terakhir ada batang basah atau herbaceous. Memiliki struktur batang yang lunak dan berair. Contohnya bayam. Struktur anatomi batang. Ada batang dikotil dan batang monokotil. Pada batang dikotil ada korteks, cambium, xilem, phloem yang terstruktur. Ada epidermis dan juga empelur. Di batang monokotil ada phloem dan xilem yang menyebar secara tidak merata. Ada jaringan dasar dan epidermis. Fungsi batang adalah menjaga tumbuhan agar tetap tegak dan kokoh, sehingga dapat menopang daun, bunga, buah, dan ranting. Batang juga dapat mengirimkan dan mengangkut berbagai mineral dan air dari akar ke daun, serta menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan selanjutnya ada daun. Daun mengandung zat hijau yang biasa disebut sebagai klorofil. Klorofil merupakan pigmen atau warna yang menjadi unsur utama dan berperan penting dalam fotosintesis. Struktur daun. Struktur daun ada epidermis. Epidermis dilindungi oleh lapisan kutikula dan dapat membentuk stomata dan trikoma. Selanjutnya ada parenkim, terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah yang disebut sebagai mesofil atau daging buah.
Pada kebanyakan daun dikotil, mesofil berkembang menjadi jaringan tiang atau palisade dan spons atau bunga karang. Terakhir ada berkas pengangkut, terdiri dari xilem dan floem. Terdapat pada tulang daun, mempunyai susunan seperti batang. Fungsi daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan tempat pertukaran gas, sebagai tempat pembuangan kelebihan air. Di dalam daun juga terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat respirasi. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan tempat untuk berkembang biak. Struktur bunga ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, serta tangkai bunga. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga yang ada di dalam bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk membungkus serta melindungi benang sari dan putih dari gangguan luar. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putih merupakan alat kelamin betina. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya benang sari. Tangkai bunga berfungsi untuk menahan bagian-bagian bunga. Macam-macam bunga berdasarkan kelengkapannya. Ada bunga lengkap, contohnya bunga mawar, dan bunga tak lengkap, contohnya bunga buah salak. Lalu macam bunga berdasarkan kelaminnya ada dua. Yang pertama ada bunga sempurna, contohnya bunga buah terong, dan bunga tak sempurna, contohnya bunga matahari. Selanjutnya ada bagian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Macam-macam buah. Ada buah sejati, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah. Contohnya buah pepaya. Lalu ada buah semu, yaitu buah yang terbentuk bukan hanya dari bakal buah, tetapi dari bagian lain yang ikut membentuknya. Contohnya buah manggis. Bagian tumbuhan yang terakhir ada biji. Biji berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru. Pembentukan bakal biji akan terjadi setelah terjadi penyerbukan yang diikuti oleh pembuahan. Struktur biji ada kulit biji, plumula, radikula, epikotil, hipokotil, dan katiledon. Biji dibagi menjadi dua, ada biji dikotil dan biji monokotil. Perbedaan biji monokotil dikotil adalah pada biji monokotil terdapat endosperma yang berfungsi memberi makanan untuk pertumbuhan embrio. Dan pada biji dikotil tidak ada endosperma tetapi ada katiledon yang memberikan makanan untuk pertumbuhan embrio. Bagian tumbuhan yang terakhir ada biji. Biji berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru. Pembentukan bakal biji akan terjadi setelah terjadi penyerbukan yang diikuti oleh pembuahan. Selanjutnya ada proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis itu? Yang pertama ada air. Air akan diserap oleh akar, lalu akan disalurkan melalui batang menuju ke daun. Selanjutnya ada CO2. Gas CO2 akan diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman yang berbentuk seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Selanjutnya ada klorofil, merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Yang terakhir ada cahaya matahari yang tentunya akan digunakan dalam proses fotosintesis. Terus, bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi? Proses fotosintesis akan terjadi ketika energi cahaya dari matahari diserap oleh daun, yang cahayanya itu akan ditangkap oleh klorofil. Lalu, air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Selanjutnya, gas CO2 akan diserap oleh daun. Lalu, akan terjadi proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Dari fotosintesis tersebut akan menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Hasil dari fotosintesis yang berupa karbohidrat akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.
dan sisanya akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Bagaimana? Apakah kalian sudah lebih paham tentang struktur dan fungsi tumbuhan? Aku yakin kalian sudah lebih paham ya setelah penjelajahan kita tadi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.